Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Jalaluddin Amron dari program ITSS Intelligent Distributed Surveillance and Security. Di sini saya akan menjelaskan hasil saya selama ITSS dari September hingga Januari tanggal 1. Di sini ada deteksi viral phonema menggunakan hybrid YOLO, yaitu YOLO 8S dengan parameter optimasinya GWO. Sini latar belakang dan motivasi. Latar belakangnya dasari kasus banyak COVID dan kasus virus lainnya, kemudian potensi kecerdasan buatan dalam diagnosis medis, jadi mempermudah dokter atau ahli kesehatan lainnya untuk memudahkan pendeteksi penyakit pasien, terutama di virus yang ada di paru-paru. Kemudian transaksi manual X-ray. Jika melewati X-ray, beban analisisnya sangat tinggi, jadi tenaga medis juga kurang, dimana biaya pendidikan untuk medis juga sangat mahal. Pentingnya interpretasi medis diinterpretasikan model dengan bounding box, meningkatkan transaksi dan kepercayaan. Tentu saja ini masih ada tujuan dan roadmapnya. Tujuan dari penelitian ini untuk pengembangan sistem deteksinya, dan model yang dipilih adalah YOLO V8S, optimasi parameternya GWO, dan implementasi pengetahuan data science dan AI di dunia nyata. Ruang lingkupnya sekitar ini, anotasinya bounding box bukan segmentasi. Kemudian YOLO V8S dan optimasi ini fokus deteksinya seperti bounding boxnya, ada confidence-nya berapa, kemudian tidak sistem pendukung deteksi. Jadi walaupun sistemnya bisa mendeteksi tapi belum bisa menjamin 100%, masih dibutuhkan ahli tenaga medis untuk memverifikasi kebenarannya. Alurnya adalah seperti ini: pengumpulan dataset dan permulasan dataset serta data untuk uji lewat Kaggle, yang dimana ini dataset publik jadi bisa diuji ulang. Anotasi dengan bounding box menggunakan label image, kemudian pelatihan model, dimana yang pertama menggunakan CPU, kemudian menggunakan GPU, kemudian dicoba tuning menggunakan GWO. Setelah itu evaluasi dan analisis hasil. Lanjut ke berikutnya, detail optimasi parameternya. Ini ruang pencariannya sekitar ini, dimana optimizernya dipilih 3 antara SGD, Adam atau Adam W. WTK nya sekitar ini, boxnya 0,3 hingga sekian, dan CLS nya ini untuk kontingen kelasnya. Kemudian konfigurasi parameter finalnya, hasilnya adalah ini. Optimizer yang kita dapat ini, learning rate nya sekian, momentum sekian, WTK, box, dan kelasnya adalah sekian. Proses penetalan bertahap dan eksperimen pelatihannya, ya ini untuk saat tuning. Sebelum mendapatkan ini ada penyetalan, jadi pelan-pelan harus dituning berulang-ulang hingga dipilih parameternya cukup ini saja. Seperti parameter flip up down tidak dipilih supaya tidak mengganggu hasil X-ray-nya, jadi flip left right, jadi hanya dibolak-balik kanan kiri secara horizontal, tidak secara vertikal. Konfigurasi optimalnya ini hanya contoh gambarnya ya. Kemudian lanjut hasil pengujiannya. Ini hasil dari training validasinya, sekitar sekian presisinya, recall-nya, average precision. Di sini dapat terlihat kalau YOLO 8S cukup mumpuni, dan YOLO 8S GWO dapat meningkatkan hasilnya. Walau terlihat sedikit ya, tapi ini ada indikator bahwa masih bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Di sini ada akurasi, spesifisiti, dan sensitivity. Di sini terlihat waktu diuji di dataset uji yang tidak terlibat dalam training atau validasi, itu GWO melampaui sekitar yang 3%, sini sekitar 5%. Kalau di sini di sensitivity mirip dengan recall, di mana YOLO V8S masih unggul 1%. Kemudian ini analisis ya dengan MC Neckmark test. Di sini GWO correct, incorrect, baseline correctnya.
di sini kita lihat ya, kalau korek-koreknya sekitar sekian, ini GWO salah di sini, tapi baseline-nya benar. Ini baseline korek di GWO koreknya. Kemudian komunitas intervalnya, ini kepercayaannya ya, sekitar sekian. Ini visualisasi heatmapnya ini salah gambar, saya tampilkan visualisasinya. Nah, ini heatmap confidence dan scatter plotnya ya. Di sini bisa terlihat berarti kelasnya. Ini yang ini GWO, yang ini yang PNS. Kemudian tantangannya, anotasi emang butuh waktu lama, dimana terkadang ada dataset yang tidak terlihat jelas, jadi tidak diberi label. Kemudian komputasi tambahan untuk optimasi GWO, karena GWO harus training berulang-ulang dan juga melakukan tuning, epochnya juga tinggi, mungkin butuh lebih tinggi jika ingin hasil yang lebih bagus lagi. Cuman saya bataskan di sini epochnya sama-sama 100. Kemudian untuk mempercepatnya itu butuh GPU, dimana GPU saya terbatas dengan VRAM-nya hanya 6 GB, jadi butuh cukup waktu. Kemudian keseimbangan akurasi dan kompleksitas model, jadi keseimbangan antara sama dan efisiensi inferensi, dimana waktu pelatihannya ya tidak memakan waktu lama, hanya sedikit tambahan waktu untuk penambahan akurasi tadi, penambahan spesifisitinya. Kemudian pola kegagalan, untuk kegagalan bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh dari kegagalan dari kedua modelnya. Ini gambarnya tidak sama ya, saya ambil dari yang gagal. Di sini viral pneumonia level 8S malah mendeteksi itu adalah normal. Ini karena di sini kita belajar kalau GWO juga salah, tapi di sisi lainnya benar. Itu karena spesifisitinya lebih tinggi dari baseline-nya. Kemudian ini sama-sama salah, dimana normal malah terdeteksi viral pneumonia. Tapi di sini ada di bawahnya ini normal, itu karena recall-nya lebih tinggi. Citra ambigu kontrasnya rendah, ini yang butuh optimasi parameternya untuk membantu. Kemudian ini hardware yang saya gunakan, bisa terlihat ini VRAM-nya 6 GB yang menjadi keterbatasan komputasinya tadi. Ini Intel, kemudian RAM saya 16 GB. Ini masih terbilang kecil karena bisa out of memory, seperti melakukan sensitivity analysis GWO. Kemudian ini operating systemnya, ini lingkungan pengembangan dan pustaka pendukungnya ya, Ultralytics Zulu 8 versi ini saya menggunakan BIOS dan CUDA 12.1, ini CUDA 12.6, ini tergantung versi ininya. Kemudian ini rata-rata pelatihan sekitar ini 1 jam untuk 100 epoch pelatihan. Ini sekitar rata-rata lah untuk kedua model tersebut, 1 jam berapa untuk 100 epoch pelatihan. Ini adalah kesimpulan dan caranya. Semuanya ini berhasil menggunakan sistem deteksi menggunakan model Hydra untuk meningkatkan performa deteksinya. Untuk rekomendasi lanjutan mungkin ada variasi lagi, mungkin ditambah bakterial pneumonia atau COVID-19 atau penyakit paru-paru lainnya. Kemudian optimasi lain, kombinasi metaheuristik mungkin dicoba selain GWO ya, pengembangan aplikasi berbasis web. Dan ini sudah saya coba buat, walaupun belum real time, hanya upload gambar. Pengujian model pada data real world juga, karena data yang saya uji itu menggunakan dataset Kaggle sama-sama publik dan bukan skenario klinis yang kompleks. Peningkatan mendamping oleh salah satu ilmiah mungkin bisa ditingkatkan untuk itu. Nah, untuk bagian ini saya bisa pada bagian publikasi ini dia ini demo viral pneumonia ya, menggunakan Streamlit jadi butuh waktu untuk dibangunkan. Ini gambarannya ya, kira-kira ini constant thresholdnya, kira-kira yang ditampilkan konfidensinya berapa. Ini kan 0,25% lah, jadi kalau di bawahnya nggak ditampilkan, kalau di atasnya tampil.
butuh waktu ya. Kalau kalian mau nyari portofolio untuk melihat ini tadi, kalian bisa mencari di sini menggunakan nama saya. Nah, ini adalah website portofolio saya yang bisa kalian lihat. Ini ada Duolingo juga sekiranya kalian mau membuat studi bersama saya. Kemudian ini adalah jurnal yang telah diterbitkan mengenai laporan ini. Bisa kalian lihat sembari menunggu segment in 1 or 2 ya teman-teman ini. Nah, ini kira-kira ini dia kira-kira jurnalnya ya. Oh, ini sudah diperbarui. Kemudian ini dia. Nah, ini sudah diperbarui karena sebelumnya URL-nya ada invalidnya ya, kesalahan tadi diperbarui. Ini sudah, untuk ini juga sudah didaftar atau aktif ya. Ini kalau kalian mau citasi. Nah, ini jurnal dari teman saya juga yang sama-sama di ITSS. Nah, kalian bisa baca nih ya. Hybrid Deep Learning Architecture, dia untuk bagian infus anomali ya, menggunakan IoT. Bagus kok, dibaca juga ya. Mana kesini? Oke, kita cek ini. Oh, ini sudah. Ya, itu tadi ya, kalau kalian melihat. Mana nih? Oh ya, kita ambil. Ini saya contohkan sekilas ya. Bentar, berapa menit ya? Waduh, udah kelebihan, maaf. Kalau gitu kalian bisa coba sendiri ya untuk ininya. Cari gambar chest X-ray. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.